Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di malam Jumat Miku. Hahaha. Guys, mumpung malam Jumat nih, gimana kalau misalnya malam ini kita bahas urban legend yang menurut gua seram atau menurut versi malam Jumat Miku seram. Karena gue yakin banget di beberapa daerah itu pasti punya urban legendnya masing-masing. Tapi di sini gue akan membahas urban legend yang cukup terkenal sampai yang dia dibuatkan filmnya gitu ya oleh sutradara-sutradara ternama. Dan gue pun punya urban legend di tempat gue sendiri, nanti akan gue ceritain di akhir video. Dan untuk kalian, jangan cuma nonton-nonton doang nih, di subscribe biar gue tuh genap 1000 gitu. Dan untuk yang mau cerita mistis di channel gue, silahkan DM gue aja di IG @mildakurnia12. Oke, yuk lanjut. Yang pertama tuh gue mau membahas urban legend terowongan Casablanca. Jadi katanya terowongan Casablanca ini cukup banyak memakan korban, banyak kecelakaan gitu maksudnya, dan yang kecelakaan itu pun banyak yang meninggal. Dan katanya ketika si pengendara ini mau kecelakaan gitu ya, atau sebelum kecelakaan, dia melihat sosok penampakan yang membuat si pengendara ini oleng mengendarai kendaraannya. Makanya terjadilah kecelakaan. Dan akhirnya gue searching dong, nih terowongan Casablanca apa sih gitu kan dulunya. Dan katanya zaman dulunya itu adalah kuburan massal yang mana di lokasi kuburan itu mau dibuat untuk jalan raya dan dipindahkan, tapi tetap ya kuburannya itu dipindahkan sama pemerintah. Dan katanya ada sisa satu mayat yang masih utuh tertinggal di situ, tapi tetap sudah dipindahkan lagi, dan akhirnya jadinya tuh kayak terowongannya angker. Warga nih percaya kalau misalnya ya memang jenazahnya sudah dipindahkan, tapi untuk penunggu kuburannya itu masih tetap berada di sana. Makanya ini yang menjadi kepercayaan warga bahwa terowongan Casablanca itu benar-benar yang angker, sampai ada mitos kalau mau selamat melewati terowongan itu tuh harus klakson sebanyak 3 kali. Dulu memang panjang terowongan ini tuh cuma 5 meter, tapi sekarang kurang lebih udah 20 meter lah. Ada juga yang bilang bahwa dulunya di terowongan Casablanca ini ada seorang wanita yang diruda paksa oleh beberapa pemuda yang mabuk, dan dia sampai dibunuh, yang mana akhirnya nih mayat si wanita ini digeletakkan begitu saja di dalam terowongan. Makanya sering beberapa kali ada warga yang melihat penampakan wanita di dalam terowongan Casablanca. Nah, untuk kalian nih yang punya pengalaman di terowongan Casablanca, please komen di kolom komentar. Next, kolor hijau. Di sini siapa yang nggak tahu kolor hijau? Atau mungkin beberapa yang lahiran 90-an nih kayak gue udah tahu gitu ya isu atau kehebohan kolor hijau itu di mata masyarakat, apalagi di mata ibu-ibu tuh cukup mengkhawatirkan ya. Nah, untuk yang belum tahu gue kasih tahu sebelumnya. Jadi kolor hijau ini adalah isu di mana ada sosok yang ingin memperkosa wanita ketika di malam hari. Tepatnya nih targetnya tuh kayak ibu-ibu atau cewek-cewek gitu ya yang malam-malam tidur itu akan diperkosa. Tapi ini bukan bukan sosok hantu gitu yang memperkosanya, tapi adalah seorang laki-laki yang mana dia menganut ilmu yang mengharuskan dia memerkosa banyak wanita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, sebagai syaratnya dia harus menggunakan kolor laki-laki gitu ya yang berwarna hijau. Nah, pada saat itu heboh di mana-mana, warga tuh mencari bambu kuning, daun kelor yang dipercaya untuk menjadi pencegah datangnya si makhluk kolor hijau ini. Gitu guys. Dan itu tuh kayak dari kampung ke kampung gitu. Ada aja isunya, dan ada beberapa yang mengakui ia pernah didatangi, tapi nggak yang sampai
diperkosa gitu. Dan ini sempat masuk TV nasional juga ya. Jadi ya kalian bisa searching lah betapa hebohnya waktu itu isu tentang kolor hijau ini. Dan yang ketiga, selanjutnya gue akan membahas hantu jeruk purut. Wah, kayaknya kalau ini tuh udah yang terkenal banget gitu ya, karena filmnya juga lumayan seru gue rasa. Tapi untuk kalian yang belum tahu nih, kaum Gen Z atau yang di bawahnya lagi ya, gue kasih tahu dahulunya ada pastor, dia orang Belanda, tapi dia sudah berkeluarga negaraan Indonesia. Nah, dulu di zaman itu tuh kan kayak masih zaman penjajahan Belanda ya. Sampai akhirnya si pastor ini disalahpahami oleh warga sekitar yang menyangka dia itu penjajah, dan akhirnya dia habis dibunuh oleh warga dengan cara digorok sampai kepalanya terputus. Padahal dia hanya pastor gitu dan sudah pindah warga negara ke Indonesia juga. Nah, semenjak dari situ rumor beredar kalau warga-warga tuh melihat ada sosok hantu berkepala buntung dengan jubah hitam sambil membawa kepalanya. Dan katanya kemunculan sosok pastor ini ditandai dengan lolongan anjing. Dan kalian tahu wilayah sosok ini muncul yaitu di daerah kuburan jeruk purut, yang kalau misalnya kalian mau menemui sosok ini, mitosnya adalah kalian harus datang di malam Jumat dengan jumlah yang ganjil. Gimana? Kalian berani? Silahkan datang ke jeruk purut di malam Jumat. Kalau gue sih ogah. Yaitu sekitar tentang urban legend hantu jeruk purut. Nextnya yang keempat, si manis jembatan Ancol. Gue yakin kalian udah tahu semua di sini karena tuh udah yang terkenal banget si manis jembatan Ancol, sampai ada sinetronnya, sampai ada filmnya. Dan kemunculan hantu si manis jembatan Ancol ini dahulu katanya berawal dari seseorang yang bernama Mariam. Dia tuh kayak diincar gitu sama cowok atau pemuda yang menyukai wanita-wanita cantik, tapi dianya nggak mau, terus dia kabur. Dia sampai akhirnya dia dikejar nih sama suruhan pemuda itu. Terus ya mau nggak mau kan, karena dia nggak mau, dia menolak, dia melawan, yang ya sampai akhirnya sampai dia tuh dibunuh di sekitaran jembatan Ancol itu, guys. Dan banyak pengemudi-pengemudi juga gitu yang lewat jembatan Ancol tuh melihat sosok wanita cantik dengan rambut panjangnya gitu. Dan mitosnya kalau misalnya mau lewat situ itu harus klakson sebanyak 2 kali, karena kalau enggak akan kecelakaan katanya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah pernah bertemu dengan hantu si manis jembatan Ancol ini? Please komen di kolom komentar. Yang terakhir yaitu Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul ini juga menjadi urban legend masyarakat Jawa karena dipercaya dia adalah sosok hantu atau sosok makhluk yang menunggu atau menguasai pantai selatan. Isu kemunculan Nyai Roro Kidul ini gue baca-baca ya, yang paling mendekati katanya dia dulunya adalah seorang gadis yang cantik bernama Kadita. Nah, si wanita cantik ini memiliki ibu tiri lah, katakan. Ibu tirinya nih punya anak cowok yang mana nih bapaknya tuh udah yang seneng banget gitu kan, karena dia pengen punya keturunan laki-laki. Tapi si ibu tirinya ini tuh nggak mau gitu kalau misalnya si Kadita ini yang jadi apa ya, kalau dulu tuh kayak paling atasnya gitu lah, entah itu ratu atau apalah. Nah, makanya dia nih kayak menjauhkan Kadita dengan berbagai macam cara. Diusir pernah, dan sampai akhirnya nih si ibu tirinya nih menyewa dukun untuk mengerjai si Kadita dengan cara membuat kulit tubuhnya Kadita ini menjadi kudisan. Sampai akhirnya nih Kadita lari sampai di pantai selatan, dan ketika dia menyelam gitu ya ke dalam pantai itu, lama-lama kulitnya yang kudisan itu hilang dan dia menjadi semakin cantik, dan akhirnya dia menjadi penguasa laut pantai selatan. Dan adanya urban legend
Nyai Roro Kidul ini juga menjadi salah satu yang ditakuti serta dihormati oleh warga-warga sana sampai dibuatkan kamarnya loh. Kamarnya ada di hotel apa gitu ya, di nomor 308. Oke, selanjutnya adalah urban legend yang ada di sekitar sini lah gue bilangnya ya. Jadi ini adalah urban legend tentang wanita yang dia meninggalnya ini bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya di pohon. Kemudian setelah itu di pohon itu atau di lokasi situ tuh mulai muncul penampakan sosok wanita dengan rambut yang ya berantakan gitu, aut-autan, dan dia selalu meneror warga yang lewatin daerah situ gitu. Dan dulu tuh setiap jam 7 malam atau jam 8 malam tuh warga nggak ada yang mau lewat situ. Usahain tuh kayak muter gitu, lewat mana, pokoknya jangan lewat situ. Karena memang sosok itu muncul guys. Saking menakutkannya, jadilah urban legend di sekitaran daerah rumah gua. Nah, untuk urban legend di sekitaran rumah kalian gimana? Coba dong cerita di kolom komentar ya, gue pengen tahu. Oke, malam Jumat kali ini pembahasan kita sampai sini aja. Karena gue juga udah mulai gak enak hawanya. Ini adalah resiko gue membawakan channel horor. So kita tutup aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.